Fathul Karimil Mannan fi Adab Hamalatil Quran, karya Syekh Ali bin Muhammad Ad-Dabba, yaitu seputar adab-adab penghafal Al-Quran. Kita sudah bahas beberapa poin tentang penghafal atau adab-adab pembaca Al-Quran. Terakhir pembahasan kita sampai apa? Terakhir pembahasannya adalah tentang makruhnya membaca ketika mengantuk, ya. Jadi orang yang mengantuk itu dimakruhkan membaca Al-Quran. Yang selayaknya dia lakukan adalah berhenti terlebih dahulu, lalu menghilangkan ngantuknya tersebut, lalu dia lanjutkan membaca. Kalau di malam hari bisa dia dengan tidur sejenak, di antara sholat malam misalnya karena sangat ngantuk, bahkan tidur sejenak, atau bisa dengan wudu, atau bisa dengan menggerakkan badannya supaya tidak ngantuk, ya. Beliau sini sebutkan wa tukrahu ayatan lina'is makhafatal ghalat, dan dimakruhkan membaca Al-Quran bagi orang yang ngantuk, alasannya karena khawatir salah. Ketemu halaman 19, yang punya buku halaman 19. Wa tukrahu aidan lina'is makhafatal ghalat. Jadi alasannya adalah khawatir salah. Itu santri bukan? Pojok itu. Bukan. Baik. Kita lanjutkan, kata penulis wa fi halatil khutbati lam yasma'ha. Juga di saat khutbah, ya, makruh untuk membaca Al-Quran, ya, makruh untuk membaca. Alasannya adalah karena bisa menjadikan dia tidak mendengar khutbah. Membaca Al-Quran di sini tentunya tidak dengan suara. Kalau dia dengan suara maka haram hukumnya, termasuk orang yang tidak mendengarkan apa khutbah. Karena mendengarkan khutbah ketika sholat Jumat adalah suatu hal yang wajib, maka segala hal yang bisa menjadikan dia tidak mendengarkan khutbah maka suatu yang terlarang. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ini karena bukan tempatnya membaca Al-Quran. Yang wajib baginya ketika khutbah adalah menyimak. Ya, bukan hanya mendengarkan, tapi menyimak, mendengar dengan memahami. Baik. Wa an yakuna ala akmalil ahwali wa akramis syama'il. Dan hendaknya seorang penghafal Al-Quran itu berada di atas keadaan yang terbaik dan sifat yang paling mulia. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ini berkaitan dengan akhlak penghafal Al-Quran, ya, akhlak penghafal Al-Quran. Jadi secara umum seorang penghafal Al-Quran itu hendaknya memiliki perilaku yang sempurna, paling bagus, dan sifat yang paling mulia. Perilakunya perilaku yang paling bagus. Kenapa? Karena dia punya Al-Quran di dadanya. Harusnya Al-Quran itu merubah diri. Perilakunya bukan seperti perilaku orang-orang bodoh, orang-orang pengangguran, orang-orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya. Allah katakan, bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilm. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang ada di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu. Jadi kalian ini dipilih oleh Allah untuk menghafal kalamnya. Kalian itu orang-orang dipilih ini dari ribuan orang Solo atau luar Solo. Kalian dipilih untuk menghafal Al-Quran, menghafal kalamullah, perkataan Allah.
kemuliaan. Maka jangan sia-siakan nikmat itu. Bisa jadi Allah cabut nikmat itu, sehingga kalian tidak lagi ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Dan itu musibah besar. Musibah besar. Makanya orang yang memiliki hafalan Al-Quran itu harusnya berada di atas perilaku yang paling baik dan juga sifat yang paling mulia. Ini kalian berarti harus belajar apa itu akhlak baik. Itu harus belajar itu. Tentunya akhlak baik menurut siapa? Al-Quran dan hadis, dan juga yang diakui oleh adat istiadat, selama adat istiadat itu tidak menyelisih syariat. Selama tidak menyelisihi syariat. Kalau menyelisih syariat gak boleh. Contohnya potong rambut hanya tersisa tengahnya saja. Ini kebiasaan masyarakat kita. Ya salah, kebiasaan yang salah. Tidak boleh di jalan kita pakai celana jeans yang ketat-ketat. Ini kan kebiasaan masyarakat kita, nggak boleh. Karena menyelisihi syariat. Ketatnya itu bukan jeansnya, bukan bahan jeansnya, nggak ada masalah pakai bahan jeans selama tidak ketat. Kalau ketat menampakkan aurat nggak boleh. Ya tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu ijlalan lahu. Di antara akhlak menghafal Al-Quran adalah menjauhkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Al-Quran sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Santri yang nggak bawa buku siapa? Ada nggak? Angkat tangan yang nggak bawa buku. Santri yang nggak bawa buku. Buku tulis, nggak bawa buku tulis. Ada nggak? Ada. Bawa semua. Ya, baik. Jadi menjauhkan dirinya dari segala hal yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, ini pentingnya kalian itu menghafal Al-Quran, jangan cuma hafal lafadznya. Karena kalian sudah besar, sudah anak SMP. Itu jangan cuma hafal lafadznya, tapi baca terjemahnya. Baca terjemahnya, apa artinya yang kamu hafal itu? Yang kalian hafal itu apa artinya? Ya. Karena kalian sudah besar, sudah mau balik sebentar lagi. Karena kita sudah bahas di pelajaran fikih, kewajiban orang tua untuk anak laki-laki sampai kapan? Sampai balik saja. Kalian sebenarnya kalau sudah balik harusnya bisa mandiri, lepas dari orang tua, tidak lagi membebani orang tua. Sampai balik, yang bentar lagi kalian balik, atau mungkin sebagian sudah balik. Setahun lagi biasanya sudah balik. Ya, maka pahami kalau baca Al-Quran itu baca terjemahnya. Kalau kalian belum bisa bahasa Arab, baca terjemahnya supaya bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Apa saja yang dilarang Al-Quran, supaya kita tidak membaca, tidak hanya membaca ayatnya, tapi melanggar apa yang kita baca. Ya, contohnya dalam Al-Quran ada ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, katakan kepada laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini perintah sekaligus larangan untuk mengumbar pandangan. Ini kalian baca, tapi kalian nggak amalkan. Alasannya nggak tahu artinya, itu bukan alasan. Tidak diterima alasannya. Kenapa kalian nggak baca terjemahannya? Kan sudah ada Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Baca terjemahannya. Ya, maka ini termasuk dari adab akhlak penghafal Al-Quran adalah menjauhkan segala hal yang dilarang Al-Quran. Apa saja yang dilarang Al-Quran? Banyak. Maka baca itu buku-buku terkait larangan-larangan Al-Quran. Yang berikutnya wa an yakuna masunan an daniil iktisab. Ya, hendaknya seorang penghafal Al-Quran itu menjaga dirinya dari pekerjaan yang rendah. Dari pekerjaan yang rendah. Pekerjaan rendahan gitu. Contohnya apa? Misalnya penghafal Al-Quran, ya dia jadi maaf ya, misalnya pekerjaannya rendah kalau kita di masyarakat kita, misalnya dia adalah apa? Tukang angkut sampah misalnya.
Itu kan secara umum manusia menganggapnya pekerjaan yang rendah. Ya. Maka seorang penghafal Al-Quran cari pekerjaan yang lain. Ya. Bukan pekerjaan yang rendahan gitu, rendahan di pandangan manusia. Cari pekerjaan yang banyak, pekerjaan itu. Kalau mau cari banyak. Kita usaha sendiri, ya, atau yang lain, ya bekerja dengan orang, tapi dengan pekerjaan yang tidak rendahan, yang bukan rendahan. Ya, ini adalah sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, karena kita penghafal Al-Quran. Berikutnya, syarifin nafsi. Seorang penghafal Al-Quran juga hendaknya memiliki jiwa yang mulia. Nah, ini penting ini. Jiwa yang mulia. Penghafal Quran itu harus punya jiwa yang mulia. Maksudnya jiwa yang mulia itu apa? Ya. Jiwa yang berakhlak baik, mulia. Bukan pribadi yang pelit, bukan pribadi yang bakhil, bukan pribadi yang tidak peduli dengan temannya. Itu bukan penghafal Al-Quran. Ya. Tidak berakhlak yang jelek, suka berkata yang kotor. Ya, ada ini di sini santri itu ada yang suka berkata kotor. Ya, nah ini bukan penghafal Al-Quran seperti itu. Tidak pantas. Al-Quran jadi terhinakan bersama dia karena lisannya yang tidak terjaga, pergaulannya yang tidak terjaga, sehingga Al-Quran yang dia hafal itu menjadi terkotori, terhinakan. Sebagaimana Al-Quran itu apa? Kalau ditaruh di tempat sampah, terhinakan Al-Qurannya. Al-Quran tetap mulia, tapi ketika ditaruh di tempat sampah, terhinakan. Seperti hafalan berada di orang yang itu tempat sampah. Artinya orang yang akhlaknya buruk, hatinya dipenuhi dengan sampah-sampah kotoran hati. Itu gak pantas Al-Quran ditaruh di tempat orang, di hati orang seperti itu. Ya, itu namanya menghinakan Al-Quran. Maka perbaiki akhlak. Penghafal Al-Quran adalah orang yang paling berhak untuk berakhlak mulia. Nabi SAW disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi SAW itu Al-Quran. Maksudnya kamu baca Al-Quran, itulah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Mulia jiwanya itu. Ya, karena Al-Quran memang menjadikan mulia. Perhatikan, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia. Dibawa oleh malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia. Diturunkan di kota Makkah, awal penurunannya menjadi kota yang paling mulia. Memang Al-Quran gitu harusnya, turun di suatu tempat menjadikan dia mulia. Penghafal Al-Quran harusnya menjadi orang yang paling mulia akhlaknya. Dijaga karena dalam hati dia ada Al-Quran, sebagai bentuk penghormatan, pengagungan terhadap Al-Quran. Ya, nah. Kemudian murtafi'an 'alal jababirati wal jufati min ahli dunia, menjauhi dari orang-orang yang sombong, ya, dan orang-orang yang keras dari penduduk dunia. Jadi penghafal Al-Quran itu pergaulannya dijaga. Jauhi dari orang-orang yang jababirah. Jababirah itu artinya sombong, mutakabbir. Penduduk dunia kan banyak yang seperti itu. Karena dia kaya, karena uangnya banyak, sombong dia. Jauhi orang seperti itu. Ya, mending bergaul dengan orang-orang miskin yang mereka rendah hati, hatinya lembut, daripada bergaul dengan orang kaya bikin kita capek. Ikuti kemauan dia capek. Habiskan waktu, habiskan uang, habiskan pikiran. Penuntut ilmu pergaulannya, penghafal Al-Quran pergaulannya dijaga. Orang-orang yang tidak berakhlak jauhi. Kalian itu kan pasti ada teman-teman yang rusak itu. Ya, saya sudah sampai ke saya beberapa anak ini bermasalah. Yang seperti itu jangan temani, merusak kalian.
Biar dia sendirian, biar dia berpikir, nanti dia memperbaiki dirinya. Ya. Karena memang penghafal Al-Quran pergaulannya harus dijaga. Jauhi orang-orang yang berakhlak buruk. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan baik-baik siapa yang menjadi teman dekat. Karena teman itu sahib. Kata orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Artinya menyeret kita sama dengan dia. Ya, teman kita sukanya bercanda, sukanya ngomong jorok, nanti ikut-ikutan temannya. Jauhi anak-anak seperti itu penyakit. Ya, kita berteman gak ada masalah, tapi kalau dekat gak. Kita berteman sama siapa saja gak ada masalah. Berteman dalam arti kita kenal gitu ya. Sama orang kafir aja gak ada masalah, hanya sekedar kenal. Kalau menjadikan teman dekat enggak. Carilah teman dekat yang baik akhlaknya. Yang dengan kita dekat kepada dia menjadikan kita lebih semangat menuntut ilmu, diingatkan kalau salah, dinasehati kalau kita keliru. Itu teman baru. Ya, kalau teman hanya sekedar tawa tiwi, hanya senang-senang saja, ini jauhi, teman-teman tidak bermanfaat. Pilih teman yang bermanfaat. Kalian itu di pondok sebentar. Ya, kalau pergaulan di sini sudah gak bagus, bagaimana di luar? Kehidupan di luar lebih buruk lagi. Kalau di pondok lebih terjaga. Ya, maka ini diantara akhlak menghafal Al-Quran. Ya, dia jauhi dari para orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras dari penduduk dunia. Jauhi itu. Akhlak-akhlak yang buruk, teman-teman yang berakhlak buruk. Lalu berikutnya, mutawadhi'an lis-salihin wa ahlil khairi wal masakin. Akhlak menghafal Al-Quran, dia rendah hati kepada orang-orang soleh, ya, kepada orang-orang yang memiliki kebaikan, ahlul khair, dan juga orang-orang miskin. Ya, rendah hati. Karena sesuatu itu mulia bukan dengan hartanya. Seorang itu mulia dengan iman dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling tinggi ketakwaannya, yang paling kuat ketakwaannya. Itu yang paling mulia, bukan yang paling kaya. Justru penuntut ilmu itu sebisa mungkin jauhi orang-orang kaya. Ya, sebisa mungkin jauhi orang. Artinya kita bukan berarti kita tidak berteman dengan orang-orang kaya, enggak. Jaga jarak gitu dari orang-orang kaya. Karena terkadang orang kaya dengan kekayaannya bisa saja mengatur-ngatur ustadz, mengatur-ngatur penuntut ilmu, ya, ikut campur dalam urusan dakwah, melarang, memerintah, kalau dia bukan ahlinya. Ya, kalau mau bantu silakan bantu, kalau mengatur-ngatur tidak. Ya, hati-hati dari pergaulan dengan orang-orang kaya. Justru dengan orang-orang miskin, dengan kita mendekat dengan orang-orang miskin, kita lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah saya keadaannya lebih baik. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Wa dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah orang-orang yang lebih di bawah kalian dalam urusan dunia, dalam fisiknya, dalam hartanya, ya. Lihat orang yang lebih di bawah. Jangan lihat yang lebih atas dalam urusan dunia. Yang seperti itu menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Kita bersyukur kita masih diberikan sesuatu yang lebih dari teman kita yang kurang beruntung ini. Ya. Ini jadi di antara akhlak menghafal Al-Quran rendah hati kepada orang-orang soleh, ya, kepada ahlul khair, orang-orang yang memiliki kebaikan, dan juga orang-orang miskin. Baik, ini akhlak ya. Sekarang kita masuk lagi ke pembahasan adab membaca Al-Quran. Wa an yajtanibad dhahika wal haditsal ajnabiyya khilal al-qiraati.
illa lihajatin. Jadi ketika membaca Al-Quran itu hendaknya menjauhi tertawa, satu, berbicara di luar Al-Quran, kecuali kalau ada hajat. Nah, ini perhatikan, kalau lagi baca Al-Quran, jauhi tertawa, jauhi berbicara di luar Al-Quran, kecuali kalau ada hajat. Kita semuanya sepakat, perkataan Allah jauh tidak bisa dibandingkan dengan perkataan manusia, kan gitu kan? Maka kalau kita sedang baca firman Allah, perkataan Allah, jangan diputus hanya karena menjawab temanmu. Temanmu ngomong, udah biarkan dia mau ngomong, biarkan aja ngomong. Saya sedang membaca firman Allah, perkataan Allah, kalamullah, gak pantas saya sela-sela dengan perkataan manusia. Makanya temannya juga gitu ya, perhatikan kalau temannya lagi baca Al-Quran, jangan diajak ngomong, kecuali kalau tunggu dulu sampai ayatnya selesai. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, terus ada orang yang ngajak ngomong, selesaikan dulu ayatnya. Satu ayat selesai, baru kita berbicara dengan orang. Kenapa tadi ada sesuatu? Gitu. Kadang nggak tahu temennya langsung aja ngomong. Kamu tadi sudah sampai apa lagi? Ditahan dulu, ya dipegang tangannya sebentar maksudnya gitu. Kita baca dulu, selesaikan sampai satu ayat selesai, baru kita ngomong, nggak ada masalah. Artinya jangan diputus, ya jangan diputus. Kecuali kalau hajat, ya kecuali kalau ada hajat, ada kebutuhan. Misalnya kita lagi baca Al-Quran di rumah, ya ayatnya ayat ayat tentang hutang, surat Al-Baqarah itu ayatnya seberapa? Satu muka. Terus ada orang ketok-ketok, kamu selesaikan dulu sampai satu ayat selesai. Oh lama, gak apa-apa, diputuskan ya sebentar, diputuskan. Karena apa? Ada hajat, ada orang ketok rumah, gak ada masalah seperti itu. Ya. Dan tertawa ini perhatikan ya, tertawa jauhi. Ini kadang anak-anak MKW ini sering saya perhatikan sambil ngobrol, sambil ketawa, ini nggak pantas. Apalagi ayatnya yang sedang dibaca tentang adab kok ketawa-tawa. Ya nggak pantas, tidak menghormati Al-Quran. Padahal itu kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan makhluk. Nah, wal abatha bil yadi wa nahwiha, dan juga menjauhi perbuatan sia-sia dengan tangan. Kalau baca Al-Quran, tangannya dijaga. Artinya kita baca Al-Quran dengan pegang Al-Quran dengan baik. Ya. Nanti ada caranya duduk itu bagaimana. Jadi pegang Al-Quran itu jangan seperti pegang buku biasa. Ini saya sering peringatkan dari dulu anak-anak MKW, kalau baca Al-Quran jangan taruh di paha. Gak sopan. Al-Quran loh itu, pegang di tangan. Ya, atau kalau ada tas atau bantal atau yang misalnya meja, taruh di meja. Jangan taruh di bawah, apalagi taruh di kaki, taruh di lantai. Gak boleh. Sebagai bentuk pengagungan kita terhadap apa dalilnya Ustaz? Antum gak usah tanya dalil-dalil. Itu Al-Quran. Suatu yang disepakati kehormatannya. Suatu yang disepakati, dan ini sesuatu yang sudah berjalan di tengah-tengah para ulama. Sejak zaman ke zaman. Al-Quran itu diagungkan, tidak ditaruh di lantai, tidak ditaruh di atas kemaluannya bahkan gitu, atau bahkan dijadikan senderan. Kadang ada saya lihat. Juga kalau bawa Al-Quran itu jangan kita kayak bawa buku biasa gitu. Cara bawa Al-Quran dan kitab itu seperti ini, dengan tangan kanan lebih utama dan taruh di dada. Ya. Ini sebagai bentuk pengagungan Al-Quran. Itu cara bawa kitab, cara bawa Al-Quran seperti ini. Makanya kalau di tas, perhatikan tasnya. Kalau ada Al-Quran kecil, maka taruh di saku sini. Jangan di sini, karena nanti dekat dengan kaki kalau sholat. Taruh di kantong depan. Kalau bawa Al-Quran, pegang yang sopan, bawa seperti ini. Itu cara membawa kitab, apalagi Al-Quran. Bawa dengan sopan. Dengan itu kalian akan berkah hafalannya.
ya, akan menjadi sumber kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu kalian nggak dapatkan di kitab-kitab. Ini hanya dapatkan dari para guru. Bagaimana saya juga dapat dari para guru, cara membawa Al-Quran, cara membawa kitab. Itu banyak orang nggak sopan dengan kitab, tidak sopan dengan Al-Quran, bawa Al-Quran kayak kitab, kayak buku tulis. Bawa Al-Quran seperti bawa buku tulis, nggak sopan, nggak pantas. Harusnya beda dong, dia kan kitab suci yang pertama, kalamullah. Kalau buku biasa kan bukan suci, bukan kitab suci ini kan. Ini saja harus disopan, bawanya yang sopan, apalagi Al-Quran, kitab suci, ya. Nah, kemudian di sini juga di antara adab membaca Al-Quran, wan nadhara ila ma yulhi aw yubaddidu dhihna, menjauhi dari melihat sesuatu yang bisa melalaikannya. Nah, ini apalagi dijajar ya. Kalau baca Al-Quran, jauhi dari hal-hal yang, dari melihat hal-hal yang bisa melalaikan atau membuyarkan pikiran. Apa? Jauhi dari melihat apa? Hal-hal yang melalaikan, satu, atau yang kedua, membuyarkan pikiran. Kamu ngafal sambil lihat jalanan, yakin gak akan masuk-masuk. Makanya para ulama tidak menyarankan menghafal di pinggir pantai, menghafal di pinggir sawah, menghafal di pinggir kali, sungai. Itu gak disarankan, karena pasti gak konsen. Justru yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah dalam Tadhkiratus Sami, yang terbaik, tempat terbaik untuk menghafal adalah tempat yang kamar, yang tidak terlalu luas, artinya agak sempit, ya, sehingga pandangannya tidak kemana-mana. Dan itu tempat terbaik untuk menghafal, di kamar justru, di tempat yang tidak terlalu sempit, tidak terlalu luas, dia nyaman di situ dan tidak banyak melihat hal-hal yang bisa membuyarkan pikiran. Itu tempat terbaik untuk menghafal Al-Quran atau menghafal segala sesuatu. Karena hafalan itu butuh konsentrasi. Makanya kalau yang suka menghafal di belakang itu, yakin saya, jauh beda dengan orang yang menghafal di depan, duduk menghadap tembok. Itu kita dulu di Lipia seperti itu. Para penghafal Al-Quran itu menghafal di depan, gak ada di belakang. Itu yang malas-malas aja di belakang. Menghafal Al-Quran di senderan di belakang gitu. Para anak-anak yang dulu serius di Lipia hafal di depan atau di depan tiang. Dia duduk di depan tiang, konsentrasi menghafal. Bukan kalau ada orang lewat dilihat, ada orang lewat dilihat, konsentrasinya buyar terus. Artinya harus membangun lagi konsentrasinya. Butuh waktu lagi, karena membangun konsentrasi itu butuh waktu untuk menghafal. Gak bisa kamu duduk langsung konsen, gak bisa. Itu butuh waktu sampai kamu konsen, fokus. Itu lebih mudah menghafal. Ya, cepat. Kalau sudah terbiasa, satu muka itu paling butuh setengah jam saja. Terkadang lebih cepat dari itu kalau halamannya mudah. Ya, kalau halamannya mudah itu satu muka itu paling 20 menit selesai hafalan. Makanya saya kadang bingung dengan anak MQ, gak ada kerjaan, uang tinggal dapat dari orang tuanya, makan tinggal makan, tidur sudah ada, debat dia gak mikir, hafalan setengah muka saja gak bisa. Ajib. Padahal masih kecil, pikirannya masih fresh, gak banyak pikiran. Artinya dia salah dalam menghafal, metodenya salah. Salah metode atau belum tahu cara menghafal itu bagaimana. Ini tugasnya musyrif. Musyrif itu bukan hanya menyimak hafalan, salah. Itu diantara tugas musyrif, menyimak hafalan. Tugas musyrif banyak, mengatur halaqah. Jadi kalau halaqahnya nggak rapi, itu tugasnya musyrif untuk menguasai kelas, diatur halaqahnya, gimana supaya rapi, supaya konsen. Kalau ada kesulitan dalam suatu ayat, diajari ini cara menghafalnya gini. Kalau ada ayat yang mutasyabihat, ayat yang mirip-mirip, ditunjukkan. Ini ayat ini juga disebutkan di surat ini, ya maka hati-hati di situ. Itu musyrif seperti itu, idealnya. Ya bukan hanya dengar
kemudian ya itu bagus, itu di antara tugasnya. Tapi banyak tugas-tugas yang lain dari seorang musyrif. Di antaranya itu mengajari cara menghafal itu gimana. Ya, cara menghafal itu bagaimana. Nah, jadi menjauhi apa? Melihat hal-hal yang bisa melalaikan dan membuyarkan pikiran. Kemudian di antara adab membaca Al-Qur'an wa an yalbasa thiyabat tajammul kama yalbisuha lidukhuli 'alal amir. Memakai pakaian yang indah sebagaimana akan menemui pemimpin raja. Yang di antara adab membaca Al-Qur'an, pakai pakaian yang bagus. Jangan pakai kaos dalam aja. Ya boleh memang, cuma nggak pantas. Kamu yang akan kamu baca itu kalamullah. Ini harus kalian selalu ingat, hadirkan dalam hati dan pikiran. Yang saya akan baca adalah kalamullah. Perkataan Allah. Allah ini bukan perkataan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Agung, yang maha agung. Maka pakai pakaian yang sopan. Ya, pakai pakaian yang rapi, yang wangi, yang bagus, yang sopan, yang rapi. Dan sebaik-baik pakaian adalah warna putih. Nabi SAW mengatakan, ilbasul bayadha min thiyabikum. Pakailah pakaian warna putih. Itu perintah Nabi SAW. Itu terbaik, pakaian terbaik seorang muslim, putih warnanya. Karena itu lebih bisa menjaga dirinya dari kotoran. Kalau putih terkena kotoran, itu terlihat, maka dia akan lebih menjaga diri dari kotoran. Tapi kalau bajunya bukan putih, itu kadang orang duduk aja biasa, kan kotor gak kelihatan ini. Kadang gak dicuci seminggu juga gak kelihatan. Ya, kalau baju putih gak bisa, 2 hari sudah kelihatan kotor, harus dicuci. Jadi menjaga kebersihan. Ya meskipun boleh tentunya memakai pakaian dengan warna yang lain selama tidak menyerupai dengan wanita. Kemudian wa an yajlisa 'indal qira'ati mustaqbilal qiblati mustawiyan dza sakinatin wa waqar. Nah, ini juga penting. Di antara adab membaca Al-Qur'an itu menghadap kiblat. Tegak dan tenang. Menghadap kiblat. Itu sunnah. Ada sebuah hadis riwayat khairul majalis mastaqbilat fihi al-qiblah. Sebaik-baik duduk adalah yang menghadap kiblat. Namun riwayat ini didhaifkan para ulama. Tapi ada riwayatnya. Cuma didhaifkan para ulama. Datang dengan jalur yang dhaif. Bukan berarti kita udah bebas aja lah baca Al-Qur'an, yang penting kan baca mau menghadap timur, barat, selatan, utara, enggak, ada tempat terbaik. Menghadap terbaik itu menghadap kiblat. Maka kita beribadah lakukan yang terbaik selagi kita bisa. Baca Al-Qur'an, hadaplah ke kiblat. Selama tidak ada penghalang gitu. Dan kita mampu, kenapa kita nggak lakukan yang terbaik? Kecuali kalau kita di atas kendaraan, di atas mobil, kita nggak bisa bolak-balik supaya menghadap kiblat, ya itu lain urusannya. Cuma kalau kita di masjid bisa menghadap kiblat, hadap kiblat. Jangan karena hanya ingin nyender, saya nggak hadap kiblat supaya nyender. Loh, seperti itukah adab kita sama Al-Qur'an? Rendah sekali akhlaknya. Mending kita capek tapi kita menghadap kiblat dengan posisi yang paling baik daripada kita enak tapi dalam posisi yang tidak terbaik. Pilih yang mana? Kita capek dapat pahala. Capek nggak duduk tanpa nyender tapi menghadap kiblat? Capek tapi dapat pahala. Justru dengan kecapean itu Allah berikan pahala lebih banyak. Allah berkahi hafalan kalian. Ya, majelis saya dulu, saya masih ingat ngajar MQA ya, saya ngajar MQA tahun berapa ya? 2017. Udah lulus semua itu. Ya, angkatannya siapa ya? 2017 itu ya. Ya, MQA dulu. Gak ada yang boleh nyender. Itu majelis halaqah saya dulu. Gak ada yang boleh nyender. Ya, kalau baca Al-Quran gak ada yang boleh nyender.
Semua menghadap kiblat dengan posisi tegak. Ini mustawiyan, duduknya tegak. Rapi gitu duduknya. Sekali lagi yang akan kita baca kalamullah, perkataan Allah. Sopanlah dengan perkataan Allah. Semakin kita mengagungkan Al-Quran itu semakin besar bagian kita dari Al-Quran itu. Semakin kita tidak sopan sama Al-Quran, Allah tidak akan menempatkan cahayanya di tempat sampah. Adakah orang meletakkan sesuatu yang mahal di tempat sampah? Gak ada. Emas, HP yang bagus misalnya, harganya 4 juta, udah taruh tempat sampah aja. Kita saja yang waras gak akan melakukan itu. Al-Quran lebih dari dunia dan seisinya, lebih mulia dari dunia dan seisinya. Gak pantas diletakkan di tempat yang tidak sopan, orang yang tidak sopan dengan Al-Quran. Apa sih capeknya kita menghadap kiblat kalau baca Quran? Dan itu posisi terbaik disepakati para ulama. Memang boleh tidak menghadap Al-Quran, boleh. Tapi para ulama mengatakan yang lebih utama menghadap kiblat. Itu lebih utama. Selama kita mampu dan tidak ada penghalang, kenapa harus kita nyender, kita tidak menghadap kiblat? Hadap kiblat meskipun kita nggak nyender. Masih muda-muda kok nyender terus. Soalnya kalau sudah sepuh-sepuh, sudah 50, 60 nyender, gak ada masalah, semua sudah sepuh. Kalian baru 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, kok sukanya nyender. Itu bukan badannya yang tua, tapi semangatnya yang tua. Betapa banyak orang yang badannya tua, semangatnya muda. Tapi banyak juga anak badannya muda, semangatnya tua, nggak punya semangat untuk menuntut ilmu, hafal Quran seadanya. Ya, nah ini nggak pantas ya kayak gitu untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kalau mau jadi penghafal Al-Quran, pantaskan diri kita, bersihkan diri kita. Al-Quran itu pantas ditaruh di hati saya. Bersihkan hatinya, jangan jadi seperti tempat sampah hatinya. Itu baru pantas nanti Allah berikan kemudahan untuk dia menghafal Al-Quran. Ya. Nah, jadi duduk, ini posisi duduk. Duduklah dengan menghadap kiblat. Mustawiyan, duduk dengan tegak, tidak nyender, tidak miring, tegak, dengan tenang. Tadi cara megangnya, pegang dengan kedua tangan, diangkat. Ya, diangkat. Kalau kita capek, ada meja, taruh meja. Ya. Jangan taruh di lantai, ya, dan jangan taruh di tempat yang tidak pantas untuk kalamullah, ya, kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mutriqan ra'sahu ghairu mutaraffi', dengan menundukkan kepalanya. Udah baca Al-Quran, tundukkan kepala, artinya khusyuk kalau baca Al-Quran itu. Ya, seperti itu. Itu para ulama seperti itu dari dulu. Mereka yang telah berhasil di dalam menghafal Al-Quran dan keberkahan hafalannya sampai hari ini, ya, sampai kepada kita. Ini karena mereka menjaga adab dari saat membaca Al-Quran. Makanya saya lupa, salah seorang ulama muhaddits ketika melihat murid-muridnya itu nggak beradab. Mereka mau mencari ilmu ini, mau menuntut ilmu, tapi lihat duduknya nggak beradab, cara bawa bukunya nggak beradab. Akhirnya dia katakan apa? Antum ila katsirin minal adab ahwaju minkum min katsirin minal ilm. Kalian lebih butuh ke adab daripada ilmu hadis. Udah nggak usah saya kasih hadis, kamu belajar adab dulu. Itu para ulama zaman dulu mendidik umat sehingga menjadi umat Islam yang aizza, umat Islam yang mulia, kaum muslimin yang mulia. Ya, dididik. Kalau belum siap belajar, nggak punya adab, jangan hafal Quran dulu. Belajar adab menghafal Quran dulu gimana. Kalau udah siap, hafal Quran, sehingga Al-Quran tidak terhinakan karena perilaku kalian, perilaku yang orang-orang penghafal Al-Quran yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, tidak mengagungkan Al-Quran sebagaimana mestinya. Ya, sehingga Al-Quran yang terhinakan, bukan Al-Qurannya yang hina, kalian yang menghinakan Al-Quran. Ya, karena tidak menjaga adab-adab terhadap Al-Quran.
Baik, ini masih banyak sebenarnya ya. Insyaallah kita kalau ada waktu insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Wallahu alam, ini saya semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.